Bayangin deh teman-teman, ada petani yang namanya Pak Wawan. Dia setiap subuh, dia turun langsung ke sawah untuk mengecek keadaan di sana. Dengan tangannya yang memegang cangkul, gelap, dia takut hujan. Kalau langit panas, dia takut kering. Dan kalau daunnya atau si padi itu mulai bolong atau hilang, dia pikir, hama lagi nih pastinya. Buat dia, cuaca adalah satu-satunya notifikasi bagi dia. Kadang dia pun bingung teman-teman, bagaimana caranya dia mengatasi masalah ini. Pak Wawan gak bodoh, dia cuma gak punya data. Dia cuma gak tahu kelembaban tanah dia, info prediksi cuaca dari sekitar lahannya, dan dia juga gak ada peringatan buat hama. Dan yang biasanya petani-petani yang dia punya cuma dua teman-teman, cuma pengalaman dan doa. Teman-teman, ini adalah ini terjadi pada jutaan petani kecil di seluruh Indonesia. Pada setiap musim panen, petani kecil di Indonesia selalu berpikir, panen ini untung atau rugi ya? Nah, disinilah Maitani hadir, bukan untuk menggantikan petani, melainkan untuk memberi mereka kekuatan terbesar di era ini. Maitani hadir sebagai Google-nya pertanian. Dengan Maitani dapat memonitoring lahan, yang pertama dengan IoT dan AI. Yang kedua, dapat rekomendasi tanam dan real time. Dan yang ketiga, dapat digunakan tanpa ribet teknologi karena udah ada modelnya teman-teman. Hasilnya, risiko gagal panen menurun, biaya pupuk dan air lebih efisien, dan yang terakhir, panen lebih konsisten. Produk utama Maitani. Yang pertama adalah sensor kelembaban tanah. Di saat tanah terasa kering, di saat tanah merasa kering, hasilnya risiko gagal panen menurun, biaya pupuk dan air lebih efisien, serta panen lebih konsisten. Kedua, aplikasi mobile. Ini untuk notifikasi pupuk, siram, dan semprot. Notifikasinya adalah untuk menanam pupuk, siram, dan semprot. Yang ketiga, AI recommendation, yang berfungsi sebagai jadwal tanam, dosis pupuk, dan prediksi panen. Market kami hanya petani skala menengah sampai ke bawah, dan luas lahannya 0,5 sampai 5 hektar, serta komoditas untuk penanamannya antara lain adalah jagung, sayur-sayuran, serta padi. Sementara hanya ada di Jawa Barat, dan mungkin untuk kedepannya bisa ke skala nasional hingga internasional. Size kami di angka 1%, jadi 1% itu sekitar 10.000 petani di Indonesia, atau 1%-nya atau sekitar 100.000 user. Realisasinya hanya dengan cara subscribe untuk membuka fitur-fiturnya. 6 bulan pilot dengan menggunakan aplikasi Maitani. 100 petani diuji coba dan 85% menggunakan aplikasi. Serta produktivitas dari petani meningkat dari 15% hingga 25%. Biaya pupuk pun menjadi lebih efisien sekitar 20%. Validasi awalnya mulai dari para kelompok petani, mahasiswa hingga UMKM agribisnis, hingga penyuluh pertanian, dan para investor. Strategi grow market Maitani. Yang pertama, community driven, mulai dari para petani yang untuk berkumpul hingga terjadilah sebuah perbincangan untuk yang pertama community driven. Kelompok tani dan koperasi yang saling mengobrol biasanya jadi mount to mount, sehingga terjadilah percakapan, keluar percakapan. Ada aplikasi Maitani yang dapat meningkatkan aktivitas grow market Maitani, yakni dari kami, agent atau field officer, edukasi langsung kepada petani yang ingin mencoba Maitani ini, bagaimana cara mengaksesnya dan menggunakannya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pertanian dan meningkatkan pendapatannya. Kompetitor startup agritech besar yang mahal, dan sehingga memberatkan para petani kecil untuk tidak membelinya karena terkendala biaya. Diferensiasi Maitani ini yang fokus pada petani kecil
skala menengah ke bawah yang harga super terjangkau, menggunakan bahasa lokal. Tentunya juga ada edukasi yang sangat tentunya juga ada edukasi yang sangat mudah dimengerti oleh si petani. Yang digunakan pun sesuai yang digunakan di lahan pertanian di Indonesia. Ketiga, agronomik yang mengerti akan pakar tanaman. Pertama, validasi dan edukasi 5.000 petani yang khususnya yang ada di daerah Jawa Barat. Tahun yang kedua, ekspansi nasional. Dan yang tahun ketiga, ekspansi ekspor ke luar negeri khususnya di daerah ASEAN. Impact-nya yang pertama, petani lebih sejahtera. Yang kedua, ketahanan pangan lebih baik. Dan yang ketiga, pertanian di Indonesia semakin maju karena adanya IoT ini. Kebutuhan yang dibutuhkan dalam menjalankan program ini, yakni sekitar 1,5 miliar yang digunakan untuk 45%-nya untuk 40%-nya digunakan untuk development, 40%-nya digunakan untuk produk dan IoT development, 25%-nya digunakan untuk pilot dan operational manager, 25%-nya digunakan untuk pilot project, 20%-nya digunakan untuk marketing dan komunitas, 15%-nya digunakan untuk tim dan legalitas.